Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Baik, seperti biasa, sebelum nanti kita membahas soal-soal latihan, pertama kita akan pahami dulu atau bahas dulu mengenai konsep-konsep awalnya. Baik, yang pertama, X tambah Y dikali X tambah Y sama dengan 0. X dikali X adalah X kuadrat. X dikali positif Y adalah positif XY. Positif Y dikali X adalah positif XY. Positif Y dikali positif Y adalah positif Y kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita kerjakan lagi menjadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Teman-teman, jika saya membahas, mungkin saran saya buat teman-teman bisa sambil tuliskan juga di kertas masing-masing supaya nanti bisa Anda ulangi sendiri secara mandiri di rumah terkait pelajaran hari ini. Oke. Kemudian kita ke bentuk yang kedua. X ditambah Y dikali X dikurang Y sama dengan 0. X dikali X, X kuadrat. X dikali min Y, minus XY. Positif Y dikali positif X adalah positif XY. Positif Y dikali min Y adalah minus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan positif XY dengan min XY kan akan habis. Maka kita bisa sederhanakan lagi menjadi X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Oke, itu bentuk yang kedua. Kemudian kita ke bentuk yang ketiga. X dikurang Y dikali X dikurang Y sama dengan 0. Kita kalikan lagi. X dikali X adalah X kuadrat. X dikali min Y adalah minus XY. Minus Y dikali X adalah minus XY. Minus Y dikali minus Y, negatif kali negatif adalah positif, maka menjadi positif Y kuadrat sama dengan 0. Sederhanakan lagi menjadi X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kita ke bentuk yang keempat. Misalkan ada persamaan, misal ada persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian jumlah akar-akarnya berapa gitu kan? Jumlah akar-akar adalah, nah ini rumusnya teman-teman hafalkan saja ya. X1 ditambah X2. Nah, akar-akarnya ini kan ada dua, yaitu kita misalkan dengan X1 sebagai akar yang pertama dan X2 sebagai bentuk akarnya yang kedua. X1 ditambah X2 adalah minus B per A. Kemudian jika soal bertanya mengenai hasil kali akar-akarnya, hasil kali akarnya adalah
maka X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, misalkan begini, misal ada persamaan, persamaannya demikian: X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0. Ditanya, jumlah akar-akarnya adalah, maka seperti tadi kita bahas, rumusnya adalah minus B per A sama dengan B itu kan yang 3, itu minus 3 per A-nya berapa? A-nya 1. Ini kan sebenarnya di sini 1 tapi tidak dituliskan ya. Jadi minus 3 per 1. Jadi jumlah akar-akarnya adalah minus 3. Kemudian ditanya lagi, hasil kali akar-akarnya adalah X1 dikali X2 adalah C per A. C itu adalah konstanta, di sini 5. Jadi X1 dikali X2 adalah 5 per 1 alias 5. Oke, demikian konsep awalnya teman-teman. Setelah ini kita akan membahas latihan soal. Baik, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 11X dikurang 26 sama dengan 0 adalah, oke, pertama kita cari kombinasi angka yang jika dikalikan menghasilkan minus 26 dan jika dijumlahkan menghasilkan positif 11. Berapa angkanya? Angkanya yaitu positif 13 dan minus 2. Positif 13 dan minus 2 jika dikalikan maka hasilnya adalah minus 26. Dan jika dijumlahkan, positif 13 dikurang 2, maka menghasilkan 11. Jadi angka yang memenuhi, kombinasi angka yang memenuhi adalah 13 dan minus 2. Dengan demikian, langsung saja kita buat bentuk persamaannya menjadi X ditambah 13 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Seperti biasa, langsung kita buat dua sisi. X tambah 13 sama dengan 0 dan X dikurang 2 sama dengan 0. Maka hasilnya X sama dengan minus 13 dan X sama dengan positif 2. Jadi jawabannya adalah minus 13 dan positif 2. Jawabannya A. Baik teman-teman, soal berikutnya. Nilai dari 76 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Oke, teman-teman, dengan seringnya kita latihan soal, kita akan langsung terkoneksi ke otak kita, akan langsung ngecun bagaimana sebenarnya untuk dapat mengerjakan soal ini dengan cepat. Seperti tadi, di menit-menit awal kita telah membahas tentang konsep umumnya, yaitu
Jika X tambah Y dikali X dikurang Y adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, demikian juga dengan soal ini. 76 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Maka kita bisa memisalkan 76 sebagai X dan 24 sebagai Y. Maka kita tinggal masukkan ke persamaan X tambah Y dikali X kurang Y, yaitu 76 ditambah Y, yang mana Y itu adalah 24, dikali X kurang Y. X nya 76 dikurang Y 24. 76 tambah 24 adalah 100. 76 dikurang 24 adalah 52. Maka 52 dikali 100, 5200. Jawabannya adalah B. Daripada kita menggunakan cara manual, kita kalikan dulu. 76 dikali 76, berapa hasilnya? Sekian, sekian, sekian. 24 dikali 24, berapa hasilnya? Sekian, sekian, sekian. Maka akan memakan waktu yang lama. Nah, dengan menggunakan konsep persamaan kuadrat ini, kita dapat mengerjakannya dengan lebih cepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat sama dengan 20 dan 2x dikurang 3y sama dengan 4, maka hubungan antara x dan y adalah, teman-teman, nanti untuk ujian CPNS atau ujian UTBK yang matematika dasar atau SK sekolah-sekolah kedinasan, soal TPA-nya itu tidak susah ya teman-teman. Si pembuat soal sudah memikirkan ada hubungan dari antara soal tersebut, sehingga itu sebenarnya hanya cara cepat bisa dipakai gitu. Berbeda dengan soal matematika saintek UTBK yang memang itu harus menggunakan pemahaman yang betul-betul mendalam. Kalau untuk TPA tidak terlalu sulit. Nah, demikian juga dengan soal ini. Si pembuat soal pasti sudah memikirkan ada hubungan antara persamaan 2x dengan 2x dikurang 3y ini dengan 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat. Nah, persamaannya itu bagaimana? 2x dikurang 3y dikalikan 2x ditambah 3y. Inilah hubungannya. Coba kita kalikan. 2x dikali 2x adalah 4x kuadrat. 2x dikali positif 3y adalah positif 6xy. Minus 3y dikali positif 2x adalah minus 6xy. Minus 3y dikali positif 3y adalah minus 9y kuadrat. Ini kita coret, maka hasilnya menjadi 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat. Nah, 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat ini kan sama dengan 20. Berarti maaf, supaya lebih paham lagi, kita tuliskan dengan lebih rapi coba ya. 2x ditambah 3y dikali 2x dikurang 3y. Ini kan hasilnya sama dengan
4x kuadrat dikurang 9y kuadrat. Seperti ini yang telah kita buktikan tadi. Berapa nilai 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat? Nilainya adalah 20. Maka 2x kuadrat tambah 3y kuadrat dikali 2x kuadrat, 2x dikurang 3y, hasilnya adalah 4x kuadrat dikurang 9y kuadrat. Yang mana ini sama dengan 20 seperti tertulis di dalam soal. Sama dengan 20. Kemudian 2x kurang 3y kan juga dikasih dalam soal, yaitu adalah 4. Maka 2x ditambah 3y dikali 4 sama dengan 20. Kemudian 2x ditambah 3y sama dengan, ini pindah ke sana, 20 bagi 4, 5. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mencari berapa x dan y dengan menggunakan metode eliminasi. 2x ditambah 3y sama dengan 5. Dan satu lagi persamaan di soal, 2x dikurang 3y sama dengan 4. 2x dikurang 3y sama dengan 4. Kita eliminasi. 5 kurang 4, 1. 3 dikurang minus 3 menjadi positif, yaitu 6y. 2x dikurang 2x habis. Maka 6y sama dengan 1 atau y sama dengan 1/6. Kita sudah menemukan y sama dengan 1/6. Maka berapa x-nya? Tinggal masukkan dalam salah satu bentuk persamaan, misalkan yang ini. 2x tambah 3y sama dengan 5. 2x ditambah 3 dikali 1/6 karena y kan 1/6. 2x ditambah 3 dikali 1/6 sama dengan 5. 2x tambah 3 dikali 1/6 adalah setengah, sama dengan 5. 2x sama dengan 5 dikurang setengah adalah 4,5 atau 9/2. Maka x sama dengan 9/4. Kalau kita bentuk desimalkan itu menjadi 2, sekian lah. Sementara y kalau kita desimalkan itu di bawah 1, 0, sekian. Jadi jelaslah hubungan bahwa x lebih besar daripada y karena x nilainya 2, sekian, sementara y tidak sampai 1, itu 0, sekian. Jawabannya adalah x lebih besar daripada y. X besar daripada y. Jawabannya A. Oke, kita ke soal berikutnya. P dan Q adalah akar-akar dari persamaan A kuadrat dikurang 6A dikurang 5 sama dengan 0. Jika X sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat dan Y sama dengan P tambah Q dalam kurung kuadrat, maka hubungan antara X dan Y. Dari persamaan pertama, kita dapat mengetahui bahwa P ditambah Q sama dengan min B per A, yaitu minus 6 per positif 1 sama dengan minus 6. Dan kita juga dapat mengetahui bahwa P dikali Q adalah C per A, yaitu minus 5 per positif 1.
maka jawabannya minus 5 bagi 1 adalah minus 5. Nah, kemudian kita akan kerjakan bagian Y terlebih dahulu. Y sama dengan P tambah Q dikali P tambah Q. P tambah Q dikali P tambah Q itu kan yang ini. P tambah Q kan minus 6. Jadi minus 6 dikali minus 6 adalah positif 36. Maka 36 sama dengan, nah kita kalikan yang P tambah Q dikali P tambah Q menjadi P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Oke. Maka 36 sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat itu kan X seperti di soal ini. Maka 36 sama dengan X ditambah 2P kali Q. P kali Q adalah minus 5. Maka X ditambah 2 dikali minus 5. Nah, kemudian kita kerjakan lagi. 36 sama dengan X 2 dikali minus 5 adalah minus 10. Maka X X sama dengan pindah ke posisi sebelah kanan menjadi positif. X sama dengan positif 46. Nah, akhirnya kita sudah tahu bahwa X itu adalah positif 46 dan Y adalah 36. Kan tadi kita sudah dapat Y itu di bagian sini, Y sama dengan 36. Maka karena X adalah 46 dan Y adalah, karena X adalah 46 dan Y adalah 36, maka X lebih besar dibandingkan Y. Jawabannya A. Oke, kita ke soal terakhir untuk materi ini. Jika akar-akar persamaan kuadrat dari min X kuadrat tambah 7X dikurang 6 sama dengan 0 adalah P dan Q, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya P dikurang 2 dan Q kurang 2 adalah. Baik, di soal ini kita dikasih satu persamaan sebelumnya yang akar-akarnya itu adalah P dan Q. Oke, pertama, bentuk umum untuk persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang mana B di sini adalah hasil jumlah dan C di sini adalah hasil kali. Nah, kita ke persamaan yang pertama. Hasil penjumlahan akar-akarnya yaitu P dan Q. Maka P ditambah Q adalah min B per A. Yang mana yang mana B-nya itu adalah positif 7 dan A-nya adalah minus 1. Maka min B per A adalah minus 7 per negatif 1 sama dengan 7. Dan hasil kali akar-akarnya yaitu P dikali Q adalah C per A. Yang mana C-nya di sini adalah minus 6
dan A-nya minus 1, maka C per A yaitu minus 6 per minus 1 sama dengan 6. Oke, kita disuruh mencari persamaan kuadrat baru yang mana akar-akarnya itu P kurang 2 dan Q kurang 2. Dan P serta Q tadi adalah akar-akar dari persamaan yang diketahui di soal. Baik, langsung saja kita cari persamaan kuadrat yang barunya, yaitu X kuadrat ditambah, di sini kan harusnya AX kuadrat tambah BX ditambah C, yang mana BX itu B-nya itu adalah hasil penjumlahan dari akar-akarnya. Nah, di sini kan akar-akar yang barunya itu adalah P dikurang 2 dan Q dikurang 2, maka di sini X kuadrat ditambah hasil penjumlahan akar-akar yang baru, yaitu P dikurang 2 ditambah Q dikurang 2. Di sini jangan lupa variabelnya X ditambah AX kuadrat tambah BX ditambah C, yang mana C itu adalah hasil perkalian dari akar-akarnya. Di sini kan akar-akar yang barunya itu adalah P dikurang 2 dan Q dikurang 2, maka di sini P dikurang 2 dikali Q dikurang 2. Baik, kita sederhanakan lagi menjadi X kuadrat ditambah P ditambah Q ditambah P ditambah Q minus 2 ditambah minus 2 adalah minus 4 X ditambah P dikali Q adalah PQ, P dikali minus 2 adalah minus 2P, biar lebih rapi ya. Minus 2 dikali Q adalah minus 2Q, minus 2 dikali minus 2 adalah positif 4. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi X kuadrat ditambah P tambah Q. Kita kan tadi sudah tahu bahwa P tambah Q itu adalah 7, yang mana itu adalah persamaan dari, yang mana itu adalah hasil jumlah akar-akar dari persamaan sebelumnya. Maka P tambah Q adalah 7. Kita masukkan ke sini, tambah 7 dikurang 4 X ditambah, nah, P kali Q. P kali Q juga tadi sudah diketahui dari persamaan yang pertama, yaitu 6. P kali Q adalah 6. Maka di sini 6 dikurang 2 dikali P tambah Q tambah 4. Teman-teman jangan hilang di sini ya. Ini kan min 2 kali P adalah minus 2P, dan min 2 dikali positif Q adalah minus 2Q. Jangan hilang konsentrasi di sini maksud saya. Oke. Nah, kita kerjakan lagi menjadi X kuadrat ditambah
7 kurang 4 3x ditambah 6 dikurang 2 dikali P tambah Q. P tambah Q lagi-lagi adalah 7. Di sini menjadi 2 kali 7 ditambah 4 sama dengan x kuadrat ditambah 3x 6 dikurang 14 tambah 6 dikurang 14 tambah 4 sama dengan x kuadrat ditambah 3x minus 4. Inilah persamaan yang baru, yang mana akar-akar dari persamaan ini adalah P dikurang 2 dan Q dikurang 2. Jawabannya adalah x kuadrat tambah 3x dikurang 4. X kuadrat tambah 3x kurang 4. Jawabannya adalah D.